ya. Kita coba sama-sama nanti. Selama ini kadang-kadang kita nggak sabar untuk mengcoaching itu. Begitu kita tanya lama kali nggak dapat, kita bilang terus ini aja ibu. Nah, sebenarnya nggak bisa kan? Oh, kan ibu ini pernah saya coaching. Pak saya mau ininya terus katanya. Jadi nggak sabar ya. Kita gali dulu kan. Jadi kita tanya dulu Pak lama kali Pak apa solusinya terus. Jadi ini nanti kita di sini belajar bersama-sama. Nah tujuan kita nanti di sini loka 4 ini di akhir loka diharapkan untuk CDP untuk kita semua nanti yang pertama mampu menunjukkan kemampuan coaching yang dimilikinya, kemudian mampu mengidentifikasi kekuatan atau area pengembangan dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian peserta mampu menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir coaching. Nah, jadi ibu-ibu semua, sebenarnya ini permasalahan di satuan pendidikan kita masing-masing banyak sekali. Kemudian agenda kita pada hari ini dimulai dengan pembukaan, kemudian nanti ada review materi dan refleksi pengalaman coaching. Kemudian nanti akan kita laksanakan praktek coaching. Kemudian umpan balik praktek coaching. Dan yang kelima praktek rangkaian supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching. Kemudian ada penutup. Nah di sini kemarin Ibu Salimah ada yang di videoin kemarin kan? Waktu observasi. Ada satu orang Bu Winda, Bu Asran. Bu Asran. Kita nanti buat kelompok juga, ya. Nah, seperti biasa, ini sebelumnya kita buat juga kesepakatan kelas kita di loka 4 ini. Ya. Ya, bukan. Sudah dimatikan ya? Asal kita tulis saja. Jadi kalau dilihat mau banyak kesepakatan kelasnya itu. Belum selesai. Masih ada kira-kira ibu-ibu? Udah ya? Jadi ini kesepakatan kelas kita pada hari ini di loka 4. Yang pertama masuk tepat waktu, yang kedua berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang ketiga saling menghargai pendapat, termasuk tadi Bu Al-Hasra ketika ada peserta lain berpendapat atau berbicara yang baik harap mendengarkan. Kalaupun akan memberikan pendapatnya lagi, tunggu kawannya selesai dulu. Kemudian jika ingin bertanya tunjukkan nama terlebih dahulu, dan yang keenam HP dimatikan suaranya. Kira-kira ini sudah setuju? Sepakat? Kalau sudah sepakat berarti kesepakatan kelas kita resmikan bersama-sama dengan bertepuk tangan. Ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Kita sudah melakukan pembukaan tadi dengan senam dan membuat kesepakatan kelas. Jadi kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu kita akan mereview apa itu coaching, mentoring, dan konseling. Jadi nanti supaya tahu kita perbedaan yang mana yang dinamakan coaching, yang mana yang dinamakan mentoring, dan yang mana yang dinamakan konseling. Kalau konseling ini Bu Mawadah yang sudah tahu dan dengan jurusannya. Nah sekarang coba ibu-ibu siapa yang kira-kira bisa membedakan apa itu coaching, apa itu mentoring, dan apa itu konseling. Iya, kita sama-sama diskusi di sini. Bukan mencari benar salahnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus Jadi menurut saya setelah kita belajar materi tentang coaching adalah proses membantu orang lain berdasarkan kebutuhan si coaching, berdasarkan kebutuhannya, kemudian kita sebagai coach itu membimbingnya sampai si coach ini menemukan solusi dari persoalan ataupun seorang coach ingin mengembangkan dirinya sampai si coach ini benar-benar menemukan hal-hal yang ingin dikembangkan sampai dia benar-benar mendapatkan pengembangan dirinya dibantu, dibimbing dan didampingi oleh coach. Sedangkan mentoring sifatnya lebih pada pendampingan kemudian pengarahan kepada seseorang yang belum paham seperti itu. Terus kalau counseling ini adalah bantuan dari seorang konselor kepada konselingnya, lebih pada penyelesaian sebuah persoalan ataupun pengembangan. Kemudian di konseling itu sendiri dia sifatnya memandirikan, kemudian mengarahkan untuk menemukan jawaban, memberikan keputusan. Jadi di sini hampir sama dengan coaching, tapi bedanya kalau konseling ini walaupun dia nggak butuh, seorang konselor itu tetap harus mencari tahu apa sih kebutuhan konselingnya. Sementara kalau coach itu dia coachnya yang merasa butuh, kemudian coachnya yang memberikan bantuan seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dilaksanakan. Kalau Ibu Hawada sudah melakukan 2, karena dia memang jurusannya konseling. Jadi coaching ini benar seperti yang dikatakan Ibu tadi, ini kita itu rekan mitra-mitra. Jadi di sini seorang coach dan coachingnya itu yang satu menuntun, ya, yang lainnya itu dia menemukan idenya sendiri, tapi berdasarkan tuntunan. Jadi bukan langsung kita memberikan solusinya atau jawabannya, ya. Kalau mentoring ini biasanya lebih banyak diberikan oleh orang-orang yang ahli atau yang sudah berpengalaman. Umpamanya, ini kita mau ikut tes P3K umpamanya. Ini kan yang kawan si A ini dia sudah lulus, gimana dia mentori kawan-kawannya. Jadi ini yang dikatakan dengan mentoring. Kalau konseling ini biasanya yang dihadapi kebanyakan adalah orang-orang yang bermasalah. Jadi tugasnya itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Sebenarnya coaching itu juga ada masalah juga, cuman masalahnya itu kita yang minta sebenarnya, yang mau di coach ya, kita yang minta. Kemudian dituntun, kita akan menemukan sendiri. Dan jadi seperti di supervisi akademik umpamanya kan, kadang-kadang kan kawan kita, saya malas sekali lah masuk ke kelas 3 ini umpamanya. Kenapa? Kan kita tanya kenapa begini. Bukan terus, berarti kan sibuk. Nah, di sini coba kita jelaskan masing-masing prinsip dasar dari coaching. Yang pertama di sini ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah dikemukakan semua sama Bu Amir, dari prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi kemitraan ini posisi kita adalah sejajar atau sama dengan kita selaku coach dan coaching yang kita coachingkan tadi. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tadi, makanya kita selaku coaching harus punya pertanyaan yang kreatif sehingga kita bisa menggali proses berpikir kreatif juga dari si
coaching tadi. Kemudian potensi. Nah, setiap individu itu pasti punya potensi. Baik itu kita sebagai guru, kita punya potensi apa yang akan kita lakukan. Dengan pertanyaan-pertanyaan kreatif tadi bisa menggali potensi-potensi dari si coaching tersebut. Mungkin itu saja. Gimana Mbak Karina? Luar biasa. Tadi diam-diam ternyata dia udah paham ini ya. Sudah paham. Saya salut dengan Ibu Usma. Ternyata untuk coaching ini sudah dipahami ya. Mungkin prakteknya lagi nanti agar lebih ditingkatkan lagi. Saya yakin dengan kemampuan ibu-ibu nanti bisa mengcoaching rekan-rekannya di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi betul tadi kemitraan ini tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, kita setara. Ya, nanti di sini kita mencoba yang itu agar kuncinya itu tadi bisa menemukan ide-ide baru dari dia. Kita gali sama-sama, kita tuntut. Tentu saja tadi dengan proses yang kreatif juga, betul betul Bu Reni. Kita maksimalkan potensi. Jadi apa yang ada pada diri yang kita coaching itu yang kita gali terus begitu tadi Muhammad, kita gali sehingga hal itu bisa dikembangkan oleh coachingnya sendiri. Sudah paham Bu Ibu semuanya? Sudah paham. Kita lanjutkan Bu Salimah. Nah, di sini apa alur percakapan coaching yang kita pelajari? Sebutkan dan jelaskan masing-masing bagiannya. Ini sudah tahu kan? Apa? Kita. Ya, silakan Bu Harina. Dia nggak ngomong nanti pindah sendiri. Ayo siap-siap. Iya, terima kasih Bapak. Sebenarnya teknik yang sudah dibawa oleh Bapak pendamping bahwa kita diharapkan untuk saling berperan aktif sehingga proses kegiatan bisa berjalan dengan interaktif. Saya mencoba untuk alur dari percakapan coaching yang seingat saya, walaupun ada yang nanti terselip berhubung tidak membuka pada kegiatan hari ini, tapi mengingat bahwa untuk alur percakapan coaching itu adalah delta. Yang pertama adalah mengharapkan tujuan dari percakapan coaching, apa yang menjadi target tujuan. Selanjutnya identifikasi masalah. Pada saat identifikasi dari tujuan yang ingin diharapkan, apa yang sudah dilakukan oleh coaching dan dia bisa menceritakan sehingga dia mampu mengidentifikasinya permasalahan apa yang sudah dia dapatkan pada saat proses kegiatan yang sudah dia lakukan. Selanjutnya R, rencana aksi. Pada saat melakukan rencana dari identifikasi apa yang akan dilakukan ke depannya sehingga dia bisa mengatasinya. Dan yang terakhirnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu berarti siapakah yang bisa diajak untuk bekerja sama dan kapan itu dilakukan, dan dia bisa berpikir ke depannya untuk bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dilakukan dan bisa melibatkan orang lain sehingga proses dari harapan dari tujuan dari permasalahan bisa dilaksanakan. Mungkin itu gambaran dari saya. Iya. Ada tambahan? Ibu-ibu nanti menuliskan pengalaman dalam post-it berwarna terlebih dahulu ya. Jadi di sini akan dibagikan oleh Bu Salimah. Pertanyaannya yang pertama, kira-kira hal apa yang menarik ketika ibu-ibu melakukan coaching? Hal yang menarik ketika melakukan coaching. Silakan ibu-ibu tulis jawabannya di kertas post-it warna merah. Hal apa yang sulit untuk ibu lakukan ketika melakukan coaching? Hal apa yang sulit untuk ibu lakukan ketika melakukan coaching?
Pertanyaan yang ketiga, pandangannya. Berarti apa pandangan yang Anda dapatkan setelah melakukan proses coaching? Apa pandangan yang Anda dapatkan setelah melakukan proses coaching? Yang keempat, apakah ada hal-hal terkait coaching yang masih belum dipahami? Semua kan Pak? Ya, coba dulu kita identifikasi. Semua di Nah, kira-kira di mana ada kemiripan di situ. Kita cari ini kita cari solusinya. Namanya berapa? Boleh. Kadang biar tahu. Oke. Yang pertama yaitu dari Ibu Mas Jana, ternyata pengelolaan emosional dan bahasa yang disampaikan berbeda dengan umur yang di coaching. Hal yang menarik. Oh, ini mungkin pada saat pengelolaan emosi dan bahasa yang disampaikan berbeda, mungkin dengan berbeda umur, banyak bahasa-bahasa seperti gaul gitu ya Bu. Jadi sehingga kurang ini Bu ya, kurang klop. Baik, selanjutnya dari Bu Risma, merasa penuh haru dan membuat pada diri saya pribadi untuk menjadi lebih baik. Wah, berarti meresapi Bu ya. Selanjutnya dari Bu Maisurida, menemukan banyak-banyak ide baru dari permasalahan yang dihadapi dan pengelolaan emosi yang baik. Selanjutnya juga dari Bu Winda, sewaktu melakukan coaching, saya menemukan ide untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan terkadang ide tersebut tidak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya. Oh, berarti dengan mengcoaching orang juga dapat ide baru ya? Iya. Selanjutnya Sambil menyelam minum air. Mewe, mawar jadi ya. MW, kegiatan lebih terasa nyaman, coach lebih lebih terbuka dan merasa sangat senang karena sudah bisa memahami kendala dalam mengajar selama ini. Biasanya terus tersambung. Karena saya dokter pendidikan. Anaknya yang baca ya. Karena sudah bisa memahami kendala dalam mengajar selama ini dan bertekad untuk mengembangkan diri. Baik, dari Bu Al-Hasra, hal yang menarik adalah saat coaching adanya kedekatan secara moral dan tidak ada ketegangan saat coaching diobservasi sehingga coaching merasa nyaman saat mengajar. Baik, selanjutnya dari Bu Roheli, banyaknya informasi baru dari coaching, banyaknya informasi. Oke. Bu Suamrida, coaching tidak mau jujur menjawab, kurang terbuka ya. Selanjutnya Ibu Harina menemukan rasa kepuasan dari diri coaching karena coaching mampu mengidentifikasikan diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, dari saya mengetahui permasalahan-permasalahan selama ini yang dihadapi dari coaching dan memetakan potensi coaching tersebut. Selanjutnya menggali kreativitas agar dia menemukan masalah dan juga ini yang menarik, waktu kita menggali pertanyaan yang kreatif kadang-kadang kita sudah buntu, Bapak Ibu. Jadi pas kita buntu, itu sangat menarik. Ya, apalagi dia selalu terbuka, apalagi misalnya, apalagi.
Mungkin itu menjadi saja. sesuatu yang menarik. Itu saja Kira-kira yang dikelompokkan. Persamaannya apa? Pengalaman ya, ada yang pertama bisa pengalaman baru, menemukan pengalaman baru, ide-ide baru. Yang kedua dapat apa lagi? Perasaan ya, Keterbukaan, kenyamanan. kedekatan emosionalnya lebih dapat kalau sudah di coaching. Terus apa lagi Bu Ibu? Apa tadi? Apa lagi? Banyak ide kreatif dalam memetakan kebutuhan coach. Iya. Coachingnya. Dapat memetakan kekuatan dan kekurangan si coach tersebut sehingga dia dapat mengembangkan diri. mengembangkan dirinya. Mungkin itu saja Bapak. Ya udah jago si Amin baca. Insya Allah tapi kakak Tepuk tangan semuanya. Inilah hal yang menarik yang kita dapatkan ketika melakukan coaching kemarin ya. Ya. Saya rasa kedepannya lebih banyak lagi kita akan menemukan hal-hal menarik lainnya nanti. Nah berikutnya untuk hal apa yang sulit dilakukan ketika melakukan coaching. Yang sulit Warna kuning. Kita bacakan hal yang sulit ketika melakukan coaching. Yang pertama dari Ibu MW. Hal yang sulit. Hal yang sulit saat melakukan coaching meyakinkan coaching bahwa mereka memiliki kemampuan dalam menyelesaikan persoalannya untuk mengembangkan diri. Berikutnya dari Ibu Mas Diana, hal yang sulit ketika melakukan coaching, ketidaksiapan coaching dalam melaksanakan proses coaching. Berikutnya, hal apa yang sulit dilakukan ketika melakukan coaching, mencari pertanyaan yang dapat memancing coaching mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya. Dari Ibu Winda. Berikutnya dari Ibu Mai. Sulit menggali ide yang ingin dimunculkan, sulit melakukan pertanyaan kreatif. Ini hampir sama ya sama Winda ya. Berikutnya dari Ibu Alasra, hal yang sulit saya saat si coaching bingung untuk menjelaskan apa yang saya tanyakan. Mungkin di sini butuh keterampilan dalam berkomunikasi yang mudah dipahami. Jadi kadang kita tanya ini jawabnya kemana-mana ya. Pengalaman juga. Berikutnya dari Bu Risma. Yang pertama saya merasa ragu apakah dalam kegiatan coaching ini rekan saya dapat menerima dan memahami tujuan karena kesiapan belum ada pada diri kita. Ini sama dengan Bu Mas Diana ya. Dari saya sendiri hal yang sulit membuat pertanyaan yang kreatif untuk menstimulus coaching berbicara banyak. Sama ya, jadi kita tanya satu dijawab satu gitu ya. Dalam alur kita diidentifikasi coaching belum mau menceritakan semua kendala-kendala yang dihadapi sehingga dalam menggali potensi butuh ke kreativitas. Berikutnya dari Bu Harina, dari Bu Suafrida, menahan diri untuk tidak memberi solusi atau menyalahkan. Astagfirullah. Berikutnya dari Bu Amel, mencari waktu yang cocok, menggali pertanyaan-pertanyaan pada coach yang kurang terbuka atau berperan, menahan memberi solusi. Astagfirullah. Udah Mbak, demikian hal yang sulit kita lakukan pada saat coaching. Menjadi permasalahan pertanyaan yang memberikan pertanyaan. Yang paling banyak kita belum bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing coaching kita itu untuk berbicara banyak. Karena belum terbiasa. Kira-kira ada nggak? Karena coach merasa dituntut untuk mendapatkan solusi yang dihadapi. Jalan kan? Ya, setelah ada solusinya menurut Bu Halina. Kemudian menurut Bu Raheli, prosesnya itu adalah melakukan sebuah perubahan untuk
diri sendiri dan teman yang di coaching. Ya, kemudian untuk Bu Sofrida, bahwasanya setiap orang itu bisa terbuka dan mau memperbaiki diri jika diperlakukan baik meski bersalah. Ini berarti bisa diperlakukan baik meskipun dia merasa bersalah, seperti itu berarti bagus juga ya Bu Rohila, Bu Anung, Bu Sofrida. Iya, betul. Kemudian menurut Ibu Amel, yang saya dapatkan adalah setelah coaching adalah dapat membantu tambahnya informasi dengan adanya jawaban dari coach tersebut. Kemudian dari Ibu Mawadah, selain membantu orang lain, saya juga mendapatkan pencerahan diri dan menemukan solusi sehingga saya merasa butuh untuk terus belajar. Ya, berarti kemudian Ibu Linda, setelah proses coaching saya menemukan coach merasa bahagia dan terlepas dari permasalahan yang dihadapinya dengan rasa menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Ya, bagus Bu. Kemudian Bu Mai Surida, bahwasanya solusi dari permasalahan dari kompetensi yang dimiliki, ada solusi masalahnya. Kemudian saya sendiri, saya merasa pada diri kita itu penuh perbaikan dan saya juga mendapatkan solusi dari masalah yang mungkin kami hadapi. Kemudian dari Bu Mai Surida, perasaannya itu merasa lega dan juga mendapatkan ide solusi dari yang dipermasalahkan. Jadi ini untuk yang didapatkan setelah melakukan coaching ini rata-rata merasa lega. Ya, saya perhatikan ya, merasa lega sudah dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sahabatnya dan juga pada diri kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, seperti itu. Terima kasih. Berarti kalau seperti itu udah bagus coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya membaca ya. Masih dari kawan-kawan ini terkait pertanyaan hal-hal terkait coaching yang belum dipahami. Di sini dari Bu Roheli tidak ada hanya penguatan untuk implementasinya ya. Kemudian dari Bu Sofrida nggak ada. Jawabannya tidak ada. Berarti udah paham semua ya. Artinya udah paham semua. Kemudian ini ada dari Bu Amel, penguatan untuk implementasi, sama ya seperti punya Bu Roheli. Kemudian ya, ada dari Bu Harlina, tidak ada juga ya. Artinya sudah paham, sudah pernah. Sudah dipahami. Oh, sudah paham ya. Sudah paham, hanya penguatan saja. Oke, itu dari Bu Harlina. Kemudian dari saya sendiri, saya belum paham tentang proses. Saya belum paham tentang proses mengidentifikasi masalah si coaching. Dari saya. Kemudian dari ini nggak ada namanya ya. Saat mengarahkan coaching, memahami kebutuhannya saat coaching. Kemudian cara meyakinkan coaching menemukan solusinya. Ini nggak ada nama. Kemudian dari Bu Alhasra, menurut saya yang belum saya pahami bagaimana saat coaching memahami kebutuhan atau yang diinginkannya.
artinya kebutuhan si coaching ya. Kemudian ada dari Bu Masyana, pengelolaan emosi yang lebih baik, artinya emosinya waktu melakukan coaching. Kemudian dari Bu Rismayanti, teknik pendekatan pada diri seorang tersebut untuk memahami emosionalnya, artinya emosi juga ya, memahami emosionalnya. Kemudian yang dari Bu Maisurida, pendekatan emosi. Jadi di sini saya simpulkan kebanyakan ini untuk hal-hal terkait coaching yang belum dipahami, yaitu mengenai emosional, pendekatan emosionalnya. Kemudian ada juga yang sudah paham semuanya, artinya sudah proses pembelajarannya sudah sukses ya. Gak ada yang belum dipahami, sudah paham semua. Ada 2 orang yang di sini yang sudah tangkap. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya ucapkan terima kasih sudah sharing dan memberikan refleksi terhadap proses coaching kita masing-masing tadi. Mudah-mudahan proses coaching ke depannya nanti akan menjadi lebih baik. Untuk berikutnya kita di sini akan praktek coaching ya sama kita di sini. Untuk sesi ini dipandu oleh Bu Salma. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melakukan praktik coaching langsung. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu coaching, konseling, dan mentoring. Dan juga kita sudah melakukan hal-hal yang sudah kita alami ketika melakukan coaching, baik itu yang sudah menarik, kemudian yang masih sulit, kemudian yang masih proses, dan kemudian yang terkait dengan belum dipahami, yaitu terkait dengan emosional tadi, pengaruh emosi. Di sini masih dalam kelompok Bapak Ibu masing-masing, ada Bapak Ibu masing-masing. Kita akan melakukan praktek coaching dengan bergiliran. Nanti kan prakteknya nanti CGPA akan melakukan coaching dengan CGPB, yang B akan melakukan coaching dengan C, berpasangan dan bergiliran. Terus yang nggak ada, yang belum melaksanakan coaching, nanti pada saat guru CGPA dengan B melakukan coaching, yang 2 lagi melakukan observer, pengamatan. Ada lembarnya itu Pak, lembar pengamatan observer praktek coaching. Assalamualaikum Ibu jadi ini kita punya waktu sedikit ya Bu ya, cuma 10 menit aja. Jadi kan Ibu supaya kita juga tidak merasa jadi nyaman, tidak merasa beban ya Bu ya. Tujuan pembelajaran Ibu yang mengenai masyarakat jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah
nanti siswanya itu akan lebih tahu dia arah kemana. Kemudian strategi pembelajaran yang paling digunakan saya sudah menyediakan bahan-bahan yang ada. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu kepada peserta didik itu tentang bakat dan minat yang mereka miliki terhadap suatu pekerjaan dan suatu di radio. Setelah mereka paham, kemudian saya menyediakan juga slide bahan mengajarnya itu, ada bahan bacaan, ada bahan video, juga audio sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian nanti ada diskusi juga. Di dalam diskusi saya berharap anak-anak ini bisa mengidentifikasi sendiri mereka ada di mana minatnya di mana, kemudian menuliskan dalam kelompoknya, dan itu dia presentasikan sesuai dengan kemampuan mereka membuat seperti apa. Jadi ibu menggunakan yang strategi bagaimana sesuai gaya belajar mereka. Bagaimana dengan media pembelajaran ibu kan ada media, terus media lainnya bukan mungkin saya akan menyediakan kertas lalu, terus kertas post-it Temukan kata kuncinya, kata kuncinya ingat ya tujuannya sesuai dengan kesepakatan kita, bukan di jadwal diskusinya. Kita akan melaksanakannya Selasa nanti di tanggal 20 Februari jam 3. Berarti kita jumpa ya depannya di jadi itu. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang lakukan yang sudah berjalan, saya sampaikan terus dia sudah lebih terarah apa yang akan saya sampaikan. Nanti saya belum selesai dari SPN saya pada saat masih ibu. Jadi sampai berjumpa di observasi, dan setelah nanti ada observasi kita akan mengadakan pasca observasi. Terima kasih ibu atas percakapannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kuncinya, jadi kuncinya bu. singkat aja nanti nanti Itu maka gitu ya terus. Saya coaching praktek sejarah Iya.
tujuan pembelajaran saya nantinya siswa dapat menganalisis bagaimana cara melaksanakan perbandingan, baik itu perbandingan senilai ataupun tidak nilai. Kemudian siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan ini adalah mengubah pembelajaran anak sesuai dengan jadi di sini saya menggunakan diskusi cara belajar dan sharing refleksi sesuai dengan yang ada menggunakan jam dan kinesthetik siswa dan juga story. Jadi yang itu saya akan belajar praktek ya, yang lebih yang visual saya akan berikan bahan ajar atau buku yang mereka bisa lihat dengan gambar ataupun tulisannya. Selanjutnya untuk yang auditori saya akan gunakan video pembelajaran supaya kalian dengar dan dapat dan di sini mungkin mereka akan mengisi FHPBC itu. Saya sudah jelaskan fokus tambah fokusnya saya akan menyampaikan yang di sini ibu akan melakukan area jadi di sini saya ada dua pembahasan sama kombinasi dan keterampilan. Mungkin saya akan berikan tulis dia di dalam materi. Di situ mungkin anak-anak akan bahas secara individu. Selanjutnya di keterampilan mereka akan bisa menyelesaikan waktu di anak KPD saat kerja kelompok. Jadi di sini ada penilaian pertamanya, bagaimana kekompakannya, ya sebenarnya dari kita sama mencapai kemudian jadi kalau di dalam BBM mungkin di sini yang sering terjadi jadi siswa itu hanya sebagian yang bekerja sama mereka masih susah gitu untuk melakukan hasilnya jadi tidak fokus aja yang membagi aja gitu sebenarnya yang lain menyelesaikan ini semua kendala pembelajaran yang demikian ya untuk kita melakukan ya lagi sama jadi di sini saya bisa menggunakan metode saya bisa dapat mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran saya sosial baik Bu sudah kita bagi udah baru satu ini sudah mempunyai Bu sekali-sekali menjelaskan ini masih investigasi berarti kalau katanya saya coachingnya karena kan ya coaching ini kan saya sudah bahas coachingnya saya coachingnya metode yang akan digunakan itu sudah menarik ya bisa dipahami tapi kalau nanti kira-kira kapan ya akan itu implementasi di hari Rabu yang pertama yang kedua jadi ibu akan melaksanakannya oke sudah saya sudah dapat makasih ada penting nanti bisa diambil dari situ ada apa ya fotonya jadi tujuan pembelajaran saya itu yang pertama jadi saya punya ada dua tujuan siswa dapat menyelesaikan perbandingan senilai kemudian bisa dapat menyelesaikan perbandingan soal susah berkaitan dengan perbandingan senilai. Ibu assalamualaikum berarti ibu akan melaksanakan di yang pertama dan tiga ibu nanti setelah ibu melakukan rencana ibu tulis kembali ya pembelajaran oke jadi obstacle ya gimana baca ini
tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kegiatan saya akan mempelajari pelaksanaan investasi, kemudian investasi yang bisa dilakukan oleh aplikasi. Nanti Ibu selanjutnya juga memberikan pemahaman kira-kira dari dampak ya dalam kapasitas Indonesia. Kemudian Ibu sebelum melakukan observasi, apakah ada kendala-kendala yang Untuk saat ini saya melakukan kegiatan sesuai rencanakan, tetapi belum saya implementasikan di dalam pelaksanaannya. Untuk kedepannya saya akan rencana membuat jadwal itu. Setelah saya membuat jadwal, maka saya akan bagi beberapa supervisor yang kemudian metode yang akan Ibu saya sudah saya atur bahwa nanti di maka dalam observasi tersebut akan mengobservasi atau mengcoaching pembeli dari siapa yang kawan-kawan dan sejawat yang akan kira-kira biasa baik materi tadi kemudian sebelum tadi ada kendala lain dalam nanti observasi sebelumnya proses yang saya kan baik saya dalam hal yang sangat minim sebenarnya sudah berada saya memikirkan karena ini adalah proses kegiatan sudah berjalan bisa menjadi untuk kali ini kalau begitu akan dibuat saya ingin mengharapkan tidak menerima sampai dengan 10 di posisi 8 sampai dengan 10. baik Ibu bisa menjelaskan rencana Ibu akan masuk saya dalam materi yang sudah jadi nanti apa ya pembelajaran Ibu akan mengkhususkan lembaga siswa yang bisa membaca untuk lebih fokus dan siswa yang bisa membaca Ibu cukup memberikan materi sampai observasi dari Ibu kapan biasanya Ibu akan melakukan saya harus bisa membaca dan saya bersama agar kegiatan itu ke depan ya dari rencana dari jam 8 sampai di kelas di kelas baiklah Bu mudah-mudahan nanti di tahun depan kita bisa ketemu bagaimana komitmen Ibu dalam menjalankan aksi ini rencana aksi sekolah maka saya hanya membantu komitmen Ibu dalam menjalankan saya kerjaan saya ini bisa biasa ya Bu. Gimana sekarang rasanya? Dari hasil diskusi kita ini saya merasa senang dan sedikit menemukan titik terang bahwa hasil yang jika ini berarti dan kita akan menyelesaikan dalam observasi nanti dengan mempersiapkan peralatan makanan metodenya ya Bu ya. Dan Bu terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan nanti dari hari Rabu saya bisa ketemu lagi Bu ya. Tidak ada kendala apapun. Terima kasih atas waktunya. Saya Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Saya sih sekali Oke, kita ganti peran biar selesai kenapa kakak ada mau simpan ada jadi observer lagi udah habis dirawat dulu siapa lagi oh iya ini berdua nanti baru ini ya ya ini kan sering ini jadi coach ini jadi coaching dilebarkan muka kita ya. hari coach belum Setelah sekarang mau jadi coach. Tadi nggak jadi dia. Action. punya saya Masalahku ya. Kayaknya nggak ada masalah.
Udah. Makanya waktu saya tanya ada betul. Iya. Setuju Mas. Yang Dia tanya begini itu pertanyaan dan yang kalau ini murid ya, yang di Kalau kena, jujur ya, kena berarti harus keluar dari lingkaran. ya Pak. Yang kiri juga seperti itu. Nanti, berarti ini akan tetap kalau ke kanan kita gini, kalau ke kiri tepuknya. Coba kita ulang dulu. Ya, Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kiri. Sudah? Bisa dimulai? bisa. Konsentrasi. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri. Yang tinggi ya, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Yang kena sama. Oh, yang kena duduk. Kita berdua kenyang. Jangan sampai kena tepuk. Ya, Ya. saya malah Dah. jadi Kita lagi. Siapa nanti pemenangnya? Konsentrasi. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk ke kiri. Coba Bu, saya masa apa menang nanti ya? Konsentrasi. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan. Jauh kali disebut. lari kita. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kiri. Refleksi juga, Ibu-ibu. Di sini saya akan meminta nanti seluruhnya memberikan refleksi. Yang pertama, hal baik apa yang sudah Ibu lakukan di hari ini. Kemudian hal apa yang bisa ditingkatkan ke depannya. Hal baik apa yang sudah dilakukan hari ini dan hal baik apa yang ditingkatkan ke depannya. Cukup Ibu siapkan 2-3 kalimat saja. Tidak usah terlalu panjang, karena nanti kalau terlalu panjang sampai jam 6 kita di sini. Ya, 3 kalimat Pak kan? atau di Oh, pakai pos. Yang akan dikembangkan. yang ditingkatkan ke depannya. Ya, yang tidak di depannya saya perlu harus belajar dengan baik. Panjangan. Ya. Itu panjangan tuh. Silakan lanjutkan. Saya Pak. Ya. Oh, main. main. Lo nggak diulang terus ini ya. Ya. Saya terakhir pulang. Hal baik yang sudah saya lakukan hari ini mempraktekkan praktek kucing. Dah. Yang perlu saya tingkatkan, praktek kucing yang saya lakukan harus lebih baik lagi. Ya. Iya. Terus. Silakan Bu Binda.
Hal baik yang sedang saya lakukan hari ini yaitu Mukanya nggak nampak, Bu Win. Lepas dulu dia. Membelakangi kamera. Juga mempraktikkan coaching sehingga menyegarkan kembali Kita lagi Bu Mada nih. coaching. Oke, lanjut Bu Mada. Terima kasih. Hal baik yang sudah saya dapatkan hari ini, berbagi praktik baik dengan teman-teman. Kemudian hal yang harus saya tingkatkan adalah fokus, Pak, karena saya kurang fokus. Oke. Buka doa aku Terus Saya lagi ya. Hal baik yang saya dapatkan hari ini adalah saya lebih memahami coaching. Yang kedua, untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat saya. Gitu. Ya. Hal baik yang sudah saya dapatkan pada hari ini adalah saya sudah dapat mengelola secara efektif tentang coaching. Kemudian yang perlu saya tingkatkan adalah pengelolaan KSI-nya. Oke. Lanjut. Hal terbaik hari ini yang saya dapatkan adalah dengan mengingat kembali materi coaching dan lebih mengenal apa itu coaching yang sudah saya pelajari, karena dari pengalaman-pengalaman yang sudah makin lama makin tahu atau makin insya Allah menguasai. Dan selanjutnya kedepannya saya akan terus belajar tentang coaching, berbagi praktik baik, serta menggali lagi potensi diri tentang coaching. Hal-hal baik yang sudah saya dapatkan dari kegiatan hari ini adalah memperkuat dari pemahaman dalam kegiatan praktek coaching, dan untuk yang kedepannya adalah saya akan membuat hal yang baik untuk saling berkolaborasi menerapkan coaching sesama teman sejawat. Hal baik yang setelah saya lakukan hari ini adalah saya sudah lebih memahami tentang praktik coaching dan bagaimana coaching supervisi agak klinis tadi. Kemudian hal yang akan saya lakukan ke depannya, insya Allah hari Senin saya akan berjumpa dengan kepala sekolah untuk mensosialisasikan tentang supervisi klinik ini. Bagus sekali. Ibu suami pendidikan masing-masing, silakan apa yang sudah didapatkan nanti bisa berbagi dengan rekan-rekannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.